Selamat malam Mom and Dad, jumpa lagi dengan Dr. Airlangga SPOG. Hari ini saya ingin memberikan sedikit opini pribadi saya tentang undang-undang yang berpengaruh ke pasien-pasien saya nih. Undang-undang Kesehatan Ibu dan Anak yang baru dikeluarkan oleh pemerintahan negara Indonesia. Jadi yang saya tahu, dan kalau emang ada salah, nanti boleh masuk ke kolom komentar dan diluruskan ya kalau saya ada salah-salah. Jadi baru-baru ini pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai kesejahteraan ibu dan anak. Undang-undang ini dibuat dengan harapan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada 1000 hari pertama kehidupan dari seorang anak. Kenapa 1000 hari pertama itu penting? Karena ternyata perkembangan seorang manusia itu sangat penting pada 1000 hari pertama kehidupannya, di mana dia harus mendapatkan nutrisi yang cukup, memiliki ketahanan tubuh yang cukup sehingga jarang terjadi sakit-sakitan, dan akan berpengaruh sampai ke usia dewasanya untuk kesehatannya, kesejahteraannya, dan untuk intelektualnya. Jadi apabila pada 1000 hari pertama kehidupan itu berjalan dengan lancar, dengan gizi yang cukup, jarang sakit-sakitan, biasanya akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang baik, yang sehat secara fisik dan mentalnya. Jadi kalau yang saya tangkap, para karyawan wanita yang melahirkan, dapat cuti melahirkannya saat ini tetap 3 bulan, tapi bisa dapat tambahan 3 bulan lagi apabila ada kondisi pada kandungan, pada ibunya, dan pada bayinya yang membutuhkan tambahan cuti. Sebelumnya saya berharap suaminya dapat cuti yang mungkin sama nih dengan ibunya, yaitu 3 bulan. Tapi ternyata perubahannya yang didapat yaitu dari yang 2 hari menjadi 3 hari. Kalau saya kurang puas ya dengan hasil undang-undangnya ini, karena menurut saya cuti yang diberikan itu untuk istri sangat kurang dan untuk suami juga sangat kurang, dan terjadi kesenjangan nih antara karyawan wanita dan karyawan pria, di mana karyawan wanita mendapatkan 3 bulan sementara karyawan pria baru lahiran anak itu mendapatnya 3 hari. Nah, ini kan menjadi value-nya seorang karyawan pria dan karyawan wanita jadi berubah nih, jadi berbeda, sehingga mungkin itulah yang terjadi ketidaksetaraan gender di dunia kerja, yaitu di mana para pengusaha akan lebih memprioritaskan mendapatkan karyawan pria daripada karyawan wanita karena tidak ada kewajiban untuk memberikan cuti yang panjang. Padahal seorang pasangan itu sama-sama bertanggung jawab terhadap anak yang baru lahir. Jadi anak yang baru lahir itu tidak cuma kewajiban ibu aja untuk mengasuh, sebenarnya ayah juga punya peran untuk membantu mengasuh. Jangan terfokus pada karena ibu itu yang memproduksi ASI sehingga ibu saja yang berkewajiban untuk mengurus anak. Karena sebenarnya kalau pada saat bekerja kan wanita bisa tetap memompa ASI, lalu nanti untuk pemberian ke anaknya nanti bisa oleh bapaknya gitu. Atau kalau memang mau di wanitanya dikhususkan, kenapa nggak full 6 bulan? Karena secara keilmuan ternyata ASI eksklusif yang 6 bulan itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan yang 3 bulan atau kurang dari 6 bulan. Dan kalau misalkan suami dan istri sama-sama dapat 3 bulan, bisa saling bekerja sama. Mungkin 3 bulan pertama ibu yang di rumah memberikan ASI dengan cara direct breastfeeding. Nah, nanti 3 bulan selanjutnya ibunya sudah bisa kembali kerja, nanti bapaknya yang membantu logistiknya, transportasi dari kantor ibu ke rumah untuk memberikan susu ke anaknya. Jadi tetap ada kontribusinya dalam membesarkan anak. Jadi bapak kan juga bisa saja menjaga anak di rumah, tidak harus ibu, karena ternyata anak kan tidak harus satu orang saja yang memegang, ternyata bisa pasangan itu ayah dan ibu saling bergantian. Kalau saya pribadi, saya ingin ada waktu untuk saya bisa mengasuh anak saya tanpa harus takut saya akan kehilangan pekerjaan. Itu kalau dari opini pribadi saya ya. Jadi kalau misalkan dari pemerintah bisa memfasilitasi yang seperti itu, alangkah baiknya. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, itu banyak yang memberikan cuti melahirkan ibunya itu sampai lebih dari 6 bulan. Mungkin bisa ada yang setahun atau lebih lama dari setahun. Dan bisa bergantian antara suami dan istri. Jadi kalau di negara maju, karena mereka sangat memfokuskan untuk perkembangan anak, untuk membentuk generasi baru yang baik, dan untuk keluarga yang bahagia, mereka berusaha memberikan fasilitas habis melahirkan untuk membesarkan anak. Perusahaan tetap memfasilitasi karyawannya untuk tetap tidak kehilangan fokus di keluarganya. Jadi itu hal yang sangat baik sekali kalau menurut saya. Kalau di Indonesia banyak faktor-faktor lain ya yang mungkin saya nggak tahu ya, apakah kalau dengan diberikan yang seperti itu perekonomian kita
menjadi mundur. Itu saya rasa saya nggak bisa jawab karena memang belum pernah dilakukan kan, dan tidak ada salahnya sebenarnya dicoba aja dilakukan. Nanti kalau memang ada dampaknya apa, itu kita pikirkan bersama. Jadi kalau misalkan secara jangka panjang, kebahagiaan dari keluarga dan karyawan itu kan akan mendorong perekonomian juga sebenarnya, akan mendorong pengembangan sumber daya manusia yang baik, sehingga perekonomian dalam jangka panjang juga akan menjadi lebih baik dong. Kalau di generasi selanjutnya, anak-anak yang baru lahir itu diurus dengan baik, diberi gizi yang baik, dirawat dan diawasi dengan baik, mungkin nanti begitu dia dewasa, dia akan lebih berprestasi, dia akan memberikan kontribusi yang lebih besar ke negara atau ke masyarakat. Ya ini balik lagi nih, kadang kalau misalkan pasangannya digunakan dengan benar nggak kalau udah diberikan cuti seperti itu. Mungkin nanti ada juga kekhawatiran apabila diberikan cuti seperti itu malah digunakan untuk hal lain yang tidak ditujukan untuk tujuan cuti itu sendiri. Jadi mungkin kalau ke depannya akan ada perubahan lagi atau revisi dari undang-undang ini, moga-moga pemerintah juga akan memikirkan lebih lanjut efek-efek dari jangka panjang dari kebahagiaan keluarga. Jadi untuk Mom and Dad yang sudah membaca mengenai undang-undang ini atau yang sudah mendengar, boleh tolong dikasih komentarnya bagaimana menurut Mom and Dad mengenai undang-undang yang ada. Mungkin ada saran-saran dari Mom and Dad untuk revisi atau untuk tambahan pada undang-undang ini yang idealnya menurut Mom and Dad itu bagaimana. Kalau yang punya pengalaman pribadi mengenai pekerjaan dan melahirkan, boleh share juga di kolom komentar ini ya. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa yang saya ungkapkan sebelumnya adalah opini pribadi saya dan berdasarkan informasi yang saya dapat. Kalau memang ada yang salah atau kurang, boleh mohon koreksinya. Dan semoga dengan adanya video ini bisa menimbulkan argumen-argumen dan masukan-masukan yang nantinya bisa menjadi peningkatan dari kesehatan ibu dan anaknya.